Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu nak. Tolong Hasbi pimpin doanya nak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Pada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ibu mau absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua bu. Hadir semua ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Kalau sudah siap, boleh dikeluarkan buku-bukunya, pulpennya, alat-alat tulisnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, bertakwa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, bertakwa, Allahu Akbar. Oke. Semangat pagi. Asik, asik, yes. Kurang semangat, semangat pagi. Asik, asik, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masih ingat dengan materi yang lalu? Masih, Bu. Apa materi kita yang lalu nak? Sholat. Oke, ibu akan menguji ingatanmu mengenai materi yang lalu. Ibu ada permainan, ada games. Nanti yang nggak konsentrasi akan mengambil salah satu kertas yang ada di tangan ibu. Oke, apa yang ada di dalam kertas ini kamu baca terus kamu jawab. Paham? Gamenya itu ibu suruh dulu kamu berhitung. Oke, ada 36. Kamu hitung tadi, yang kamu sebutkan itu adalah nomormu. Ya, nomormu harus kamu ingat, harus diingat. Kalau nomormu ganjil, kamu clue-nya itu kamu sebutkan yes. Kalau nomormu genap, itu clue-nya kamu sebutkan oke. Paham? Kalau ganjil apa? Yes. Kalau genap? Oke. Oke. Jadi nanti kalau ibu sebutkan angkamu, kebetulan itu adalah angkamu, maka kau sebutkan juga angkamu, terus kau sebutkan lagi clue-nya, baru kau lemparkan angka sesuka hatimu. Siapa nanti
yang angkanya disebutkan, maka dia akan berlanjut. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Angka 30. 30, oke. 18. Aduh, berarti Sebutkan dua contoh salat sunnah. apa? Sebutkan 2 contoh sholat sunnah. Sholat apa anak? Duha. Baru? Aja. Tahajud. Betul? Betul. Oke. Kita mulai? 36. Oke. Oke apa? Oke apa? Oke apa? Jadi, walaupun pelajaran kita minggu lalu itu nak harus kamu ingat. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Semangat pagi. Semangat pagi. Terus kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita pelajari ini. Setelah kamu belajar mengenai bab 4 ini, mengenai sujud, Ibu berharap kamu tahu nak apa itu sujud. Terus macam-macam sujud. Nanti macam-macam sujud ada 3, ada sujud syukur, sujud sawi, ada sujud tilawah. Terus Ibu juga berharap kamu tahu nak kapan-kapan dilakukan sujud-sujud itu. Terus Ibu berharap setelah belajar nanti kamu bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Paham? Paham ya? Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Kamu akan saya bagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompok membahas sujud syukur, nanti kelompok 2 membahas sujud sahwi, dan kelompok 3 akan membahas sujud tilawah. Dan kelompoknya akan Ibu bagi seperti yang kelompok lalu sudah dibagikan. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih, Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi.
Sunnah itu jika tidak dilakukan tidak berdosa, dan jika dilakukan maka akan mendapatkan pahala. Sekianlah jawaban dari saya. Baiklah, apakah saudari Aira sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Hasbi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apakah sujud syukur boleh dilakukan di dalam sholat dan apa perlu mengambil waktu untuk melakukan sujud syukur? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hasbi. Oke, jawabannya tidak apa-apa kalau tidak melakukan wudhu, karena itu dilakukan secara spontan dan tidak boleh di dalam sholat. Yang penting itu harus menutup aurat. Sekian jawaban saya. Baiklah, apakah saudari Melani sudah puas dengan jawaban dari Hasbi? Sudah mengerti. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul sujud sahwi. Sebelum itu kita perkenalan. Ibarat kata zaman dulu, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ayo kita kenal. Perkenalkan, saya sebagai moderator Nidiza, dan depan saya Andra, Manira, ya Pak Dir. Kalau begitu mari kita mulai saja. Dimulai dari pengertian sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca satu ayat sebelum salam apabila terjadi keraguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Kemudian hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Hal-hal yang menyebabkan dalam sujud sahwi adalah seperti menyenangkan sujud sahwi adalah ketika seseorang melaksanakan salat, tapi jumlah rakaat melebihi jumlah yang semestinya. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan sujud sahwi. Adapun doa yang dibaca ketika melakukan sujud sahwi adalah Subhana Fatayana Fatayana. Artinya masih tidak tidur dan juga tidak lupa. Oke, itulah tadi presentasi kami tentang sujud sahwi. Bila ada yang bertanya, silakan kami tempat yang bertanya, bukan memberi pendapat. Ya, Saya ingin bertanya. ya, silakan kasih. Tadi kalian bilang sujud sahwi itu kan dilakukan secara 2 kali ya? Ya, Boleh nggak itu dilakukan secara sekalian? Kalau abang dia nggak tahu. Oke. Jadi untuk pertanyaan Hasbi ini tidak boleh dilakukan ya, karena sujud sahwi ini dilakukannya 2 kali supaya dia pas. Salah satu kali kurang pas. Oke, ada lagi dari kelompok 3 yang ingin bertanya? tidak ada.
kesimpulan pada materi kali ini ialah itu nak sujud di luar sholat. Ini ya nak kata tanda kutipnya di luar sholat, bukan di dalam sholat. Jadi kalau sujud di luar sholat itu ada 3. Yang pertama sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Nah, kapan dilakukan nak? Itu beda sikon dan kondisinya. Kalau dia sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan kabar gembira. Jadi ketika kamu mendapatkan kabar gembira, misalnya kamu lulus di sekolah yang terkenal atau favorit, maka kamu secara spontan melakukan yang namanya sujud syukur. Terus yang kedua itu sujud sawi. Sujud sawi itu dilakukan ketika kamu lupa dalam arti kamu keadaan sholat nih. Kamu lupa misalnya udah berapa rakaat, lupa membaca bacaan misalnya iktidal atau ruku misalnya seperti itu. Nah, jadi kamu disunahkan ya nak. Sunnah itu artinya apa? Dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, hanya saja kurang pas namanya ya. Jadi ketika kamu lupa sebelum salam, kamu itu disunahkan untuk yang melakukan namanya sujud sahwi. Nah, sedangkan sujud tilawah itu ialah sujud bacaan. Ketika kamu mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat 15 ayat-ayat sajadah yang biasanya ditandai dengan tanda gambar masjid. Nah, seperti yang telah dijelaskan dari kelompok 3. Jadi ibu berharap setelah belajar ini kamu jangan lupakan pelajaran kali ini. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk dirimu dan jangan pernah dilupakan. Harus kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mengerti? Nah, untuk tugasmu kerjakan nanti yang ada di halaman bab 4. Yang ada di bab 4